Di negeri kita yang luas dan beragam, setiap harinya ada cerita yang jarang terdengar. Cerita tentang individu yang memilih untuk bertindak. Mereka tidak menunggu perubahan, mereka menciptakannya. Metro TV merekam jejak mereka dalam People of the Year. Tahun ini People of the Year telah memilih 15 kategori pemenang, mulai dari tokoh perdamaian nasional hingga pelopor tanggap bencana. Dari aktivis kemanusiaan yang menyuarakan yang tidak terucapkan hingga inovator ekonomi digital yang membuka peluang pasar baru. Pemirsa, penghargaan People of the Year 2025 bukan sekedar tanda penghormatan. Ini adalah panggilan untuk bertindak bagi mereka yang akan diakui oleh kita semua yang menyaksikan. Dan penghargaan People of the Year 2025 untuk kategori tokoh pelopor tanggap bencana adalah Bapak Sururi. Di kawasan pesisir kota Semarang yang kian tertekan oleh abrasi dan perubahan iklim, nama Sururi hadir menjadi salah satu sosok pahlawan yang tak pernah lelah menjaga benteng terakhir alam, hutan mangrove. Perjalanan Sururi dalam konservasi mangrove bermula sekitar 30 tahun lalu, tepatnya sejak tahun 1995. Ketika ia melihat daratan di desanya yang perlahan hilang tergerus air laut. Keprihatinan itu menggerakkannya untuk terjun langsung memulai penanaman mangrove dan membuat bibit mangrove di sekitar tempat tinggalnya. Ia juga turut dibantu oleh Profesor Sudarto, seorang akademisi sekaligus mantan rektor Universitas Diponegoro yang selalu memberikan dorongan dalam konservasi mangrove. Dalam prosesnya, berbagai kendala ia dapati, termasuk gelombang air laut yang seringkali merusak tanaman mangrove yang ia tanam. Selain itu, dana bantuan atau CSR yang sedikit membuat Sururi sempat goyah dalam melanjutkan konservasi mangrove. Karena tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan saat melakukan penanaman hingga perawatan mangrove di pesisir pantai. Namun karena ketekunannya, kini membuahkan hasil menjadi benteng dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Sururi juga mendapatkan berbagai respon tidak baik dari masyarakat kala itu. Celaan sering ia dapati, namun kini berubah seiring dengan edukasi yang dilakukan Sururi dan manfaat yang telah dirasakan. Masyarakat kini turut berbondong-bondong menanam dan merawat mangrove di pesisir pantai kota Semarang. Atas upayanya dalam konservasi mangrove, kini Sururi berhasil menumbuhkan mangrove lebih dari 80 hektar. Tidak hanya berhasil dalam menjaga keseimbangan di pesisir pantai, ia juga pahlawan dalam lapangan kerja. Puluhan orang kini bekerja di pembibitan mangrove yang ia kelola. Di usianya yang semakin senja, harapan Sururi paling utama adalah regenerasi penerus dirinya dan kini ia telah mewariskan kepada anaknya. Sururi juga berharap generasi muda dan pemerintah dapat membantu menjaga mangrove. Jangan sampai kedepannya hilang begitu saja. Atas tekad dan dedikasinya dalam menjaga alam, People of the Year 2025, kategori pelopor tanggap bencana, diberikan kepada Bapak Sururi. Untuk itu langsung saja kami mengundang Bapak Sururi, pemenang kategori tokoh pelopor tanggap bencana. Bapak Sururi, silakan. Terima kasih Bapak sudah hadir. Kemudian juga kami mengundang pemimpin redaksi Metro TV Bapak Budianto yang akan menyerahkan penghargaan People of the Year. Selamat dulu Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Fer. Pak, berkenan diterima penghargaan ini. Semoga jerih payah Bapak selama 30 tahun lebih bisa menginspirasi seluruh masyarakat terutama di pesisir pantai. Mudah-mudahan upaya dan ikhtiar ini terus Pak dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya sehingga alam kita akan lebih baik ke depan. Sekali lagi Pak, terima kasih Pak atas pencapaiannya Pak. Monggo. Terima kasih. Terima kasih Bapak Budianto, pemimpin redaksi Metro TV. Silahkan Bapak untuk kembali ke tempat. Pak Sururi, tahan dulu di sini. Saya mau berbincang-bincang dengan Bapak karena tadi kita sudah melihat videonya ya, begitu luar biasa. 30 sekian tahun Bapak sudah berkecimpung di sini. Kapan tepatnya Pak Sururi pertama kali akhirnya menyadari kalau memang mangrove ini menjadi solusi untuk bisa menyelamatkan pesisir? Terima kasih. Dari kami mulai bergerak merasa prihatin itu tahun 1995. Karena abrasi semakin parah, hampir mendekati kampung pemukiman,
dan kemungkinan kalau nggak secepatnya ditangani, kampung kita akan hilang. Artinya sudah 30 tahun ya Pak dari 1995. Iya, betul. Apa yang akhirnya membuat Bapak ini belajar sendiri lalu bisa mengembangkan tanam dari 35% menjadi 80 sekian persen? Itu cukup rumit dan memerlukan waktu yang panjang juga, Mbak. Tadinya nanam pagi hilang, nanam pagi sore hilang. Itulah kenapa itu bisa bertahan sampai sekarang, karena kami punya pemikiran dan dibantu oleh akademisi Undip. Kami punya pemikiran kalau nanam nggak ditinggal tapi harus dirawat. Yang paling berat itu perawatannya. Nanam, istilah kami nanam sulam. Nanam sulam. Kalau ada yang mati diganti. Tadi Bapak menyebut bahwa ada sosok mentor yang selama ini setia mendampingi Bapak. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan sosok mentor tersebut bagi Bapak? Terima kasih, beliau Profesor Sudarto itu membantu dan mengarahkan kami. Waktu itu susah cari orang pintar, diajak untuk menanam dan diajak untuk kesepakatan bersama melestarikan lingkungan susah sekali. Alhamdulillah beliau mau. Dari 1997 beliau bismillah ayo kita sama-sama bekerja. Alhamdulillah dengan adanya beliau, masyarakat terutama saya ini terbantu bisa dicarikan sponsor walaupun nilainya cukup kecil ya, tapi cukup membantu beliau. Sampai sekarang, Mbak. Beliau mengaspirasi kami sendiri itu dalam artian tidak ada lelahnya. Kalau untuk lingkungan kami kapanpun siap, kata beliau. Kalau kita mendengar tadi kisahnya dalam video ya pemirsa, ini awalnya Pak Sururi ini menghadapi banyak penolakan dari warga. Apa yang buat Bapak ini pantang menyerah dan terabas aja mau ditolak karena kita tahu tujuannya mulia? Terima kasih. Kalau penolakan itu nggak semua dari masyarakat, mungkin dari orang-orang lain juga banyak. Warnanya banyak, cuma kerjaannya itu. Nah itulah penolakannya yang nggak mau. Terus di samping itu apa bisa? Alhamdulillah sampai sekarang kami berusaha nanam, alhamdulillah bisa terwujud. Terwujud hutan mangrove yang ada di kelurahan kami sepanjang 4 kilo lebih itu luasnya ada sekitar 82 hektar. Sampai akhirnya bisa mencapai 82 hektar itu Pak butuh waktu berapa lama? Itu kami butuh waktu sampai terakhir itu tahun 2024, Mbak. Itu baru tercapai itu. Sebesar itu baru tercapai tahun kemarin dengan adanya kami dapat penghargaan dari pemerintah, khususnya Kalpataru itu. Butuh waktu segitu lama sampai akhirnya bisa tercapai dan salah satu yang Pak Sururi lakukan juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi seperti apa Pak yang selama ini terus ditanamkan kepada masyarakat dari yang tadinya tidak aware dengan lingkungan sampai akhirnya oh ternyata ini langkah yang benar untuk bisa menyelamatkan lingkungan. Kita perlu kesabaran Mbak sebetulnya. Untuk menyadarkan masyarakat susah sekali. Tapi alhamdulillah sekarang banyak yang meniru jejak kami, ada yang membibitkan, ada yang nanam dan lain-lain. Bahwa mangrove itu fungsinya cukup besar sekali. Di samping untuk menghambat laju abrasi, bahwa mangrove itu untuk tempat dan bersarangnya atau bertelurnya ikan dan udang. Itulah mangrove fungsinya. Kalau dia sudah menyadari, sampai sekarang banyak yang melakukan. Kalau belum, biasanya juga cemoohan. Terakhir Pak, kan Bapak sudah berhasil mendapatkan Kalpataru ya Pak di 2024 dan saat ini People of the Year 2025. Kira-kira harapan Bapak ke depannya dan juga apa saja langkah-langkah yang akan terus Bapak gaungkan ke depan? Terutama saya pribadi atas nama keluarga dan kelompok kami, terutama mengucapkan terima kasih Metro TV yang memberikan penghargaan ini. Sebetulnya kami juga tidak percaya dulunya. Karena anak saya meyakinkan akhirnya dapat benar-benar telepon dari Jakarta, inilah penghargaan yang kami dapat sampai sekarang. Terus yang terakhir kalinya harapan kami untuk menyadarkan masyarakat pesisir memang cukup sulit. Kalau sekarang sudah terjadi kenyataan baru dia percaya. Saya bisa mengucapkan terima kasih Mbak sama relasi saya. Terutama kami orang Jawa Tengah, terima kasih pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pak Gubernurnya, kedua pemerintah Kota Semarang, Bu Walinya, serta jajarannya, terima kasih semuanya. Terutama kami terima kasih sama beliau Profesor Sudarto, yang kedua Profesor Sri Poryono,
dan Profesor Endah, semuanya beliau profesor-profesor yang membantu kami. Dari nol sampai saya keberhasilan semacam ini. Apalagi sekarang ditambah penghargaan dari Metro TV ini. Dan semua perguruan tinggi, PTS, PTN yang ada di Kota Semarang cukup membantu bagi kami. Terutama sponsor kami sewaktu-waktu ada itu dari perusahaan swasta dan BUMN. Intinya tidak ada usaha, tidak ada perjuangan yang sia-sia ya Pak. Walaupun memang butuh waktu 30 sekian tahun, Bapak konsisten, perlahan masyarakat semakin sadar, bahkan dukungan yang terus mengalir untuk bisa menyelamatkan pesisir. Sekali lagi terima kasih, selamat kepada Bapak Sururi sebagai tokoh pelopor tanggap bencana di People of the Year 2025. Sehat selalu Bapak. Amin. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Baik, pemirsa, demikian penganugerahan People of the Year 2025 kategori pelopor tanggap bencana, dan Newsline akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.